Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidaklah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, sebagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda, lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu, dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu. Tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat."
Demikianlah Injil Tuhan. Romo Michael, Romo Widarman, para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Ketika saya masih berkuliah di Sumatera Utara, kemudian ketika itu tingkat 3 atau semester 6, tingkat 3, semester 6 dan semester 7, kami mendapat tugas perutusan untuk setiap hari Minggu ke stasi, salah satu stasi, dan disitulah saya belajar bahasa Batak, bahasa Sumatera Utara. Dan ketika saya mencoba memimpin menggunakan bahasa Batak, kemudian berhomili dengan bahasa Batak, kemudian beberapa orang memanggil saya, "Frater, ke sini." Oh ya. Baik, kenapa Pak? Ya, renungannya bagus, tapi itu bukan bahasa Batak itu. Itu hanya kata-kata Batak. Ya. Bisa membedakan kan? Ya, itu hanya kata-kata Batak yang saya ucapkan. Jadi grammar sintaksisnya itu kan ada aturannya, tetapi ya itulah saya mencoba. Maka pada pagi hari ini juga saya mencoba ya, kalaupun ini cuman kata-kata Mandarin, bukan bahasa Mandarin, ya mohon maaf. Ini saya carinya di internet dan saya masukkan ke Google Translate. Saya dengar-dengar gimana pronunciation-nya, semoga betul. Qian Yan Kuei Le, Yong Hi Pat Sai. Ya, begitu ya. Benar atau tidak? Qian Yan Kuei Le, Yong Hi Pat Sai. Ya. Itu bahasa Mandarin atau kata-kata Mandarin? Ya. Semoga itu bahasa Mandarin. Semoga tadi saya katakan semoga di tahun baru Imlek 2025 atau ada dalam kurungnya 2576, ya kita selalu diberi kebahagiaan, kesehatan sepanjang tahun dan hidup kita penuh kecerahan seperti baju yang kita gunakan, kemudian jeruk-jeruk yang ada di depan kan cerah, kemudian kapsul-kapsul itu apa itu? Saya nggak tahu itu. Ya, memang di tradisi Imlek ada kapsul-kapsul seperti itu atau itu hanya dekorasi aja? Itu ada kapsul-kapsul itu. Itu tuh, di dekat payung itu ada kapsul-kapsul kuning, merah, orange. Ya, mungkin itu hanya dekorasi ya. Baik, para romo, para suster, saudara-saudari yang terkasih dan adik-adikku yang dikasihi Tuhan, tahun ini tahun apa? Tahun apa? Ular ya. Ular kayu. Dan dengan banyak maknanya. Maknanya apa? Silakan dibaca sendiri, tetapi saya mau mengajak kita merefleksikan sebagai 100% Katolik, ya 100% Indonesia, 100% Katolik, 100% orang yang merayakan Imlek. Kita juga, ya sebenarnya bukan saya sih, saya tidak termasuk, tetapi saya mengatakan kita juga melakukan tradisi-tradisi seputar Imlek. Ya, kemarin dalam situasi duka bersama lingkungan Elizabeth memang mendedikasikan diri untuk ibadat arwah, pemberkatan jenazah. Ya, walaupun babinya sudah dipanci 2 harus ditinggal dulu. Tetapi itulah pelayanan. Setelah pemberkatan jenazah ada yang langsung pamit, Romo pamit mau ke pemakaman. Ya, itu bagian tradisi Imlek juga, persembahyangan kepada leluhur.
Kemudian ada makan bersama. Makan bersama dilakukan. Ya, dan juga nggak Imlek belum lengkap. Kalau ini saya juga baca di internet. Ada juga yang namanya berbagi angpau seperti itu. Ya, itu melengkapi memang ya, melengkapi. Dan berdasarkan bacaan yang kita dengarkan, saya mau mengatakan apa yang kita hayati dalam tradisi, dalam budaya kita, lakukanlah dengan yakin, rayakanlah dengan sungguh. Namun, lakukan dan rayakan itu dalam terang iman Kristiani. Seperti dalam bacaan pertama, segala sesuatu telah ditebus oleh Kristus sekali untuk selamanya. Maka yakinlah segala sesuatu, kecuali perbuatan-perbuatan yang pada dirinya jahat. Contohnya apa, Romo? Ya, bahasa teologinya itu intrinsik, jahat seperti itu. Bunuh, tipu, apalagi curi, menyembah berhala. Nah, itu pada dirinya sendiri, tidak perlu kita terangi iman Kristiani pun itu sudah keliru. Maka dalam Kristus yang telah menebus segalanya, segala hal telah ditebus oleh Kristus dan itu menjadi baik. Maka lakukan dan hayati tradisi kita, tradisi Imlek ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau ke makam, doakanlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau kita mengingat leluhur kita, jangan menyembah leluhur, tetapi sama seperti kita berdoa, ya Tuhan, semoga saudara saya yang sudah meninggal, Engkau terima dan menjadi pendoa bagi saya. Artinya kita berkomunikasi dengan leluhur, tetapi juga dalam terang iman Kristiani. Leluhurku sudah berbahagia bersama Allah, dan saya percaya dalam terang iman, dia bisa menjadi pendoa bagi saya yang masih ada di dunia ini. Kalau makan bersama, makanlah juga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jangan karena begitu euforia, happy, kemudian karena kumpul bukan hanya kita yang Katolik, ada juga saudara kita yang Konghucu ini. Nah, kita ngalahi enggak berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jangan. Tetaplah hayati tradisi kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nanti kalau setelah misa atau di misa ini ada membagi angpau ataupun nanti di rumah ada orang yang datang kemudian membagi angpau, yakini sebagai wujud karya kasih dari Allah kepada sesama. Ya, jadi tradisi ini kita hayati secara Kristiani, kita memberi ini sebagai, saya sudah selama 1 tahun yang lalu saya sudah diberkati Allah, dan saya memberi angpau ini sebagai wujud syukur saya, Allah sudah memberkati dan inilah wujudnya. Yang keempat, kalaupun baca horoskop tahun ular kayu, ya bahasa Mandarinnya untung, hoki, hoki atau tidak hoki seperti itu, bacalah. Tetapi kalau terjadi, yakini sebagai rahmat Allah, bukan karena tahunnya. Boleh dibaca, tetapi kalau terjadi, yakini sebagai rahmat Allah, bukan karena, tahun ini gua hoki karena ular kayu, enggak, karena Allah. Kalau kita baca dan kita akhirnya yakin saya hoki karena ini ular kayu, besok jangan dibaca lagi. Kalau masih jadi orang Katolik. Tapi kalau nggak jadi orang Katolik, ya monggo silahkan dibaca. Boleh baca apapun, tetapi kalau itu terjadi, yakini sebagai rahmat dan karunia Allah. Dan kalau tidak terjadi, berarti Allah tidak baik. Tidak. Kalau tidak terjadi, yakini itu sebagai salib bagi saya. Dan
dalam penderitaan sama yang dialami oleh Kristus, ketika saya bisa bertahan, pasti rahmat Allah akan datang pada waktunya. Para romo, saudara-saudari, para suster dan adik-adikku yang terkasih, dalam tahun baru Imlek 2025 ini, ya kembali saya cari-cari, searching, riset-riset di internet. Walaupun dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, tetapi tema Imlek bolehlah kita tahu dan kita hayati dalam terang iman Kristiani. Temanya itu, perilaku lurus pemimpin akan meluruskan hati seluruh rakyatnya. Itu temanya. Nah, dan saya akan coba menyampaikan dengan kata-kata Mandarinnya, walaupun bukan bahasa Mandarin ya. Qian Weiran Chengxi Min Xin Jeseng. Seperti itu. Ada yang paham? Nggak paham juga. Ya tapi itu bahasa Mandarinnya. Saya tahu dari internet. Coba diulang. Qian Weiran Chengxi Min Xin Jeseng. Seperti itu. Ngulangi pasti nggak bisa. Saya juga kalau ditutup nggak bisa lagi. Dan ini mengajak kita untuk menghayati yang namanya integritas dan keteladanan. Kita masing-masing adalah pemimpin, juga rakyat. Di keluarga, kepala keluarga menjadi pemimpin. Tetapi pemimpin di keluarga kita, kita pun rakyat bagi kakek nenek kita. Maka itu suatu kesatuan. Dan diterangi oleh Injil yang kita dengarkan tentang penabur, integritas dan keteladanan kita diukur dari apa? Dari bagaimana kita menerima dan melaksanakan sabda Allah. Tadi diceritakan yang pertama jatuh di pinggir jalan, yang artinya diberitakan, mendengar, tahu, melihat, tetapi tidak peduli. Dan akhirnya hilang. Ini tidak punya integritas dan tidak punya keteladanan. Yang kedua, di tanah berbatu, menerima Injil. Diterima tetapi tidak mengakar. Artinya tidak integrate, tidak menyatu, tidak mengakar. Dan ketika dalam kesusahan ia berpaling. Ini ada setengah integritas tetapi tidak ada keteladanan. Lalu yang ketiga, yang jatuh di tanah semak berduri. Menerima Injil, diterima dengan baik oleh diri, tetapi karena kekayaan, godaan duniawi, Injil dikompromikan. Ini juga tidak ada integritas diri. Dan yang harus kita lakukan adalah seperti tanah yang baik, yang menerima sabda, kemudian menanamkannya dalam hati, dan apa yang diimani itu yang dihidupi dan dilakukan. Disinilah ada integritas dan keteladanan. Jadi apa yang saya tahu, apa yang saya imani, dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, itu sejalan. Dan semoga saudara-saudari di tahun baru Imlek ini, di tahun baru ke depan, kita bisa menjadi orang yang benar-benar berintegritas, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi siapapun yang melihat diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita.